Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Putriyadi, NIM 099. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa data tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu ataupun kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Sedangkan menurut Sugiono, mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif berdasarkan pada filosofi post-positif yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama. Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif, dan temuan kualitatif bukan berarti generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif. Menurut Rahmat Kriantono, tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif ada 5. Yang pertama, sumber data dari lingkungan alam. Yang kedua, deskriptif analitik. Yang ketiga, fokus ke proses. Yang keempat, sifatnya induktif. Yang kelima, mengutamakan makna. Jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, dasar. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian, tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa pertimbangan tujuan praktis. Penelitian ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Yang kedua, fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Peneliti kemudian mencari informasi yang bermakna atas atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. Yang ketiga, etnografi. Menggunakan dua konsep dasar sebagai dasar penelitian, yaitu aspek budaya dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam budaya dalam kehidupan masyarakat, interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan dan interaksi di dalamnya. Yang keempat yaitu studi kasus. Didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari variabel ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa yang terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima yaitu tindakan. Penelitian tindakan menerjemahkan pengetahuan ke dalam perilaku kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana menanggapi situasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang dapat meningkatkan hasil kegiatan. Yang keenam, survei. Dilakukan setelah survei lain dalam bentuk survei yang baru. Tujuannya yaitu untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, kontribusi, dan kelayakan suatu program. Selanjutnya yaitu verifikasi, yang mana merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan, seperti konsep, prinsip, prosedur, dan pembahasan. Selanjutnya, deskripsi. Investigasi deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan suatu masalah. Eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Terapan. Dalam jenis penelitian ini, hasilnya cenderung aplikasi baru, aplikasi sains murni daripada sebentuk sains baru. Peneliti yang menggunakan tipe ini memiliki sifat menerapkan wawasan tipe penelitian dasar. Metode historis, fokusnya pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Naratif.
jenis penelitian yang diterangkan secara langsung secara lisan dengan menceritakan isi penelitian. Survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, ataupun wawancara. Masalah dalam penelitian kualitatif. Bentuk perumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama ada deskriptif. Contohnya yaitu bagaimanakah gambaran rakyat miskin di desa? Apakah makna miskin bagi warga di desa? Yang kedua, komparatif, yaitu apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga. Yang ketiga, asosiatif, bagaimana pola terbentuknya mereka menjadi miskin. Fokus dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, mengenal adanya fokus penelitian, yaitu holistik atau penyeluruh, tidak dalam dipisahkan. Fokus dalam penelitian kualitatif masih sementara mementingkan kebaruan informasi peneliti harus menjelajahi fenomena yang diteliti. Untuk menentukan fokus penelitian kualitatif ada 4 alternatif, yaitu 1. Fokus dari informasi informan. Yang kedua, fokus dipilih dari domain tertentu. Yang ketiga, miliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek. Yang keempat, fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif berasal dari masalah yang telah ditetapkan. Contohnya itu tidak harus mencerminkan permasalahan atau variabel yang diteliti, lebih menekankan pada usaha untuk menangkap fenomena. Sedangkan judul yang masih bisa diubah itu baik. Yang pertama, model belajar anak yang berprestasi, profil guru yang efektif dalam mendidik anak, dan masih banyak lainnya. Teori penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat menjadi 3, yaitu masalah masih sementara, rumusan masalah masih dapat berkembang, judul masih dapat berubah. Teorinya pun masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Karena bersifat holistik menyeluruh, kompleks, dan dinamis. Teori yang dipakai bisa lebih banyak dan dari kuantitatif, harus sesuai dengan fenomena yang diteliti. Dan semakin banyak teori yang dipakai semakin siap peneliti menjadi human instrument. Informan dalam penelitian kualitatif ada 3, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Demikian presentasi dari saya mengenai penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.